ya, kok ikutan sinis, ikutan emosi gitu guys. Cerita ini tuh ikutan pengen ditonjok gitu punya anak kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Babes, welcome back to my YouTube channel Yunia Yaya. Di video kali ini aku akan membahas tentang sebuah legenda yang berasal dari Kalimantan Barat. Dan legenda ini cukup terkenal ya pada masanya. Nggak tahu nih kalau anak-anak zaman sekarang tahu atau enggak. Nah, untuk mereminder lagi ingatan-ingatan kamu atau yang belum tahu nih, aku kasih tahu tentang cerita ini. Ini ceritanya tentang legenda yang berjudul Batu Menangis. Nah, teman-teman dari Kalimantan Barat mungkin ada yang tahu kali ya legenda ini. Boleh ya, yang belum tahu tetap nonton ini dan tetap stay tune di channel aku. Nanti aku akan jelasin semuanya dan akan ada pesan moral setelah video ini. Oke, buat yang penasaran ceritanya, sebelum aku ceritain, jangan lupa dulu di subscribe, like, komen, serta share video ini supaya channel aku semakin berkembang. Oke, yuk kita mulai ceritanya. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang janda bersama satu orang putrinya yang tinggal di sebuah bukit kecil yang jauh dari pemukiman penduduk di sebuah daerah Kalimantan Barat. Nah, di sini aku ceritain tentang anaknya dulu ya. Jadi anaknya itu diceritakan kalau dia itu cantik, terus itu rambutnya panjang terurai sampai mata kaki tapi agak-agak keriting gitu. Terus itu mukanya tuh glowing, shining gitu kan. Nah, terus itu pokoknya dia tuh cantik banget lah ya. Semua orang yang ngelihat dia tuh otomatis suka, apalagi pria gitu. Tapi sayangnya walaupun cantik, sayang banget, namanya manusia nggak ada yang sempurna. Dia itu memiliki watak yang jelek gitu. Dia tuh parasnya cantik tapi sifatnya kurang bagus. Oke, karena nggak disebutin nih di cerita yang aku cari ini nama anaknya siapa, kita sebut nama anaknya Bunga ya, biar mudah kita menceritakannya. Tadi kan udah aku sebutin nih, si Bunga itu cantik, terus itu rambutnya terurai, pokoknya cantik lah ya. Tapi dia tuh memiliki sifat yang buruk gitu, wataknya buruk. Dia ini sangat pemalas anaknya, kerjaannya itu dandan, bersolek. Sedangkan ibunya tuh bersih-bersih rumah, nyapu, ngepel, pokoknya semua itu yang ngerjain ibunya. Dia tuh kayak anak yang gak tahu diri, yang gak pemalas lah intinya ya. Dia itu kerjaannya tuh dandan aja karena dia ngerasa dia cantik gitu. Nah, selain pemalas, ternyata si Bunga ini orangnya juga manjanya keterlaluan ya. Setiap apa mau dia tuh harus diturutin. Entah ibunya tuh nggak ada duit atau ibunya lagi ada duit gitu kan. Padahal kan kalian inget ya, aku ceritain tadi di awal kalau ibunya ini janda, miskin. Jadi tuh emang nggak ada duit, susah cari uangnya. Tapi si Bunga ini pengen semuanya yang dia minta harus dikabulkan. Pokoknya dia nggak peduli, pokoknya apapun yang ia pengen harus dipenuhi, titik gitu loh. Sifat dia tuh buruk banget ya kan. Kalian nggak boleh ya kayak gitu. Ingat, kalau misalnya ibu kalian atau orang tua kalian nggak ada uang, stop minta, jangan dipaksakan gitu. Next, jadi suatu hari nih ibunya mau ngajak dia belanja di pasar. Kan tadi aku udah jelasin di awal kalau mereka tuh tinggal di sebuah bukit yang jauh dari pemukiman penduduk. Jadi akhirnya nih ibunya ngajak dia berbelanja ke pemukiman penduduk itu, dan letak pasar di desa itu tuh cukup jauh dari rumah mereka. Jadi mereka harus berjalan kaki untuk menuju ke pasar itu. Si Bunga nih kan mau ke pasar, jadi dia dandannya tuh yang cantik, pakai baju yang bagus, dandan yang cantik, pokoknya make upan lah ya. Terus itu sedangkan si ibunya nih kebalikannya, ibunya tuh nggak dandan sama sekali, pakaian bajunya biasa aja. Terus itu bawa keranjang lagi. Si Bunga ini nggak bawa apa-apa, dia cuma petantang merenteng jalan aja. Dan pada saat jalan itu juga si Bunga itu jalannya di depan, ibunya tuh jalannya di belakang. Jadi udah kayak apa ya, ibunya tuh udah kayak pembantu gitu. Nah, tujuan Bunga itu dandan pakai baju bagus itu tuh biar pada saat jalan orang-orang itu tuh bisa lihat nih kecantikan dan keuahan si Bunga itu, karena kan dia cantik ya. Untungnya tuh dia cantik. Jadi tuh dia tuh berharap orang-orang itu pada saat dia jalan ke pasar ngelihat dia tuh kayak yang terpesona. Wah, kayak gitu. Dia tuh berharapnya kayak gitu guys. Dan si ibunya tuh malah kebalikannya, yang dekil tadi aku bilang.
karena kan mereka itu jauh kan dari pemukiman warga. Jadi orang-orang itu nggak tahu nih kalau dua perempuan yang lagi jalan belakang-belakangan, depan belakangan ini adalah ibu dan anak, karena perbedaannya itu sangat signifikan loh. Anaknya cantik, ibunya jelek. Jadi tuh kayak yang nggak mungkin lah, ini kayaknya nggak mungkin anaknya gitu pikir orang-orang. Nah, ketika udah masuk desa nih, mulai nih orang-orang itu pada saat dia jalan nih berdua sama ibunya, mulai orang-orang itu pada, itu siapa? Ya ampun cantik banget, itu siapa? Glowing shiny, ya ampun cantik banget, kayak gitulah ya. Kalau mungkin zaman sekarang itu tuh diekspresiin tuh kayak gitulah ya, itu siapa, itu siapa. Nah, terutama itu pada pria-pria, para pria-pria ini nih yang kayak, itu siapa, cantik-cantik banget gadis itu gitu. Nah, kan itu ngelihat di depan nih ya, maksudnya ngelihat yang si bunganya. Pada saat ngelihat ibunya, orang-orang itu kayak yang, itu siapa, di belakang siapa, itu pembantunya apa gimana ya gitu. Mereka kan nggak tahu kalau sebenarnya itu tuh ibunya. Nah, masuk ya ke bagian udah mulai agak klimaks mungkin ya. Nah, ceritanya nih, ada dari sekian banyak orang yang ngeliatin itu, ada satu orang pria nanya, anak gadis gitu kan, itu siapa yang di belakang kamu, apakah itu ibu kamu gitu. Terus kata si bunga gini, oh bukan, itu pembantu aku gitu guys, katanya gitu. Dia ngatain ibunya pembantunya. Luar biasa, Anda luar biasa Bunga, kurang ajar sekali Anda. Udah tuh ya, dengan angkuhnya dia jawab kayak gitu, udah ibunya tuh cuma yang kayak, ya udahlah ya, supaya anak saya senang, mungkin gitu kali ya dalam hati ibunya. Udahlah, jalan lagi mereka, jalan lagi, kan pasarnya jauh ceritanya, jalan lagi mereka. Nah, pas di perjalanan lagi ada lagi yang nanya nih, pemuda lagi yang nanya gini bilangnya, hai manis, nggak gitu sih, dia bilang, hai manis, itu yang di belakang kamu ibu kamu bukan gitu. Terus dia jawab apa? Bukan, dia budak aku gitu. Dia ngomong kedua kalinya kalau itu bukan ibunya, itu dia bilang adalah budaknya. Ya Allah, alangkah kurang ajarnya itu anak, ya Allah. Udahlah ya, kok ikutan sinis, ikutan emosi gitu guys, cerita ini tuh ikutan pengen ditonjok gitu punya anak kayak gitu. Next ya, jadi jalan lagi lah ya mereka. Ibunya tuh yang kayak, ya udah nggak apa-apa, demi anak saya seneng gitu. Ibunya tuh kayak gitu terus aja dalam hatinya, ibunya tuh kayak masih terima gitu aja kan. Nah, jalan lagi mereka, tuku jalan mereka ke pasar, kan jauh ceritanya. Berulang lagi, ada lagi yang nanya, itu siapa pembantu aku, itu siapa pembantu aku, budak aku, gitu-gitu terus lah ya dia ngomongnya. Ibunya tuh yang kayak, ya Allah, ini udah berapa kali anak ini nyebutin saya budak dia, ini nggak bisa ditahan lagi gitu. Ibunya tuh langsung kayak udah nggak bisa nahan emosi lagi. Ibunya tuh udah kayak yang mau marah gitu ya. Jelas lah ya, kalau aku pun jadi ibunya, baru sekali dia ngomong, cabein aja mulutnya gitu ya, nggak boleh kayak gitu ya. Maaf. Nah, ibunya ini kan udah kehilangan kesabaran ya. Akhirnya dia tuh kayak yang, ya Allah, aku udah nggak kuat lagi. Kayak gitu mungkin ya dalam hati ibunya. Aku udah nggak kuat lagi, anak aku udah sangat durhaka, udah kurang ajar. Aku dibilang pembantunya sekali dua kali, nggak apa-apa, ini udah keterusan, nggak bisa ini dibiarin gitu. Mungkin kata ibunya ya dalam hatinya. Kan itu dalam hati tuh ibunya ngomong. Ya ini aku translatein lah ya. Nah, terus tuh udah ngomong kayak gitu, langsung deh dia berdoa kepada Tuhan, kepada Allah. Mungkin kalau Islam dia berdoa supaya anak ini dihukum aja gitu. Saya ikhlas anak ini dihukum, soalnya udah durhaka gitu sama ibunya. Ya jelas aja lah ya, udah ngatain ibu ibunya pembantu, ya kurang ajar amat gitu anaknya. Makanya ibunya sakit hati dan berdoa kepada Tuhan. Nah, pada saat dia berdoa, dia tuh kayak yang, hukumlah dia ya Tuhan, hukumlah dia. Dia sudah durhaka kepada ibunya. Akhirnya dengan kuasa Tuhan yang Maha Esa, akhirnya anak itu dihukumlah sama Tuhan. Nah, dihukumnya dengan cara apa? Tuhan menghukum dia dengan menjadikan dia batu. Jadi perlahan-lahan yang keras tuh dari kakinya, dari ujung kakinya itu tuh udah mulai mengeras. Terus itu udah mengeras, terus pada saat udah sampai badan, setengah badannya itu, dia ngomong kalau ke ibunya, kalau dia ngomong, ibu maafkan aku ibu, aku menyesal gitu. Dia minta maaf kepada ibunya. Dia tahu kalau itu tuh udah di luar batas, makanya dia minta maaf sama ibunya.
Nah, si Bunga ini nih, gadis ini tuh minta maaf terus, minta maaf, minta ampun sama ibunya, tolong dimaafin, tolong supaya saya nggak jadi batu, kayak gitu pokoknya. Tapi udah terlambat itu semua. Perlahan-lahan udah setengah badan naik keras tuh jadi batunya sampai ke kepala, akhirnya jadilah batu seluruh badan itu. Tapi nih batu itu tuh nangis karena kan sebelum dia jadi batu dia minta maaf sama ibunya, dia minta ampun, semuanya dia minta maaf. Jadi itu sambil nangis. Akhirnya pada saat dia menjadi batu, batu itu tetap menangis. Makanya disebut legenda batu menangis karena batu itu terus mengucurkan air matanya. Dan masyarakat sana itu percaya nih akan legenda ini, masyarakat Kalimantan Barat. Nah, jadi gitu ya legenda batu menangisnya. Jadi legenda batu menangis ini sangat familiar di Kalimantan Barat dan sangat dipercayai oleh masyarakat di sana. Gak cuma terkenal di Kalimantan Barat aja, tapi legenda batu menangis ini juga terkenal di seluruh Indonesia, menjadi sebuah pelajaran untuk anak-anak supaya anak-anak itu nggak durhaka sama orang tuanya. Udah ada 2 cerita kan yang dikutuk jadi batu itu, satu yang Malin Kundang, satu yang ini yang aku tahu. Jadi sama nih, dua-duanya tuh mendurhakai seorang ibu. Jadi kalian itu pesan moralnya, janganlah kalian mendurhakai orang tua, apalagi ibu, karena surga itu ada di telapak kaki ibu. Jadi kalian tuh memang harus memuliakan orang tua kita, nggak boleh yang namanya durhaka. Kalau misalnya disuruh ya kita tuh harus nurut. Terus kalau misalnya kita minta orang tua kita nih, minta tolong ambilkan ini, ambilkan itu gitu, ya selagi kita bisa, kita mampu dan kita juga nggak sibuk, kenapa enggak gitu. Kita harus membantu orang tua kita. Untuk yang jauh juga, misalnya perantauan macam aku ini kan jauh nih dari ibu aku, dari ayah aku, jadi aku tuh suka kangen gitu sama orang tua aku. Nah, buat yang jauh jangan lupa tanya terus orang tuanya kabarnya gimana. Terus itu kalau misalnya ada waktu kalian video call, tanya-tanya tuh orang tua kalian gimana kabarnya, sehat atau enggak. Terus itu tanya juga kondisi di rumah kayak gimana gitu guys. Jadi sempetin untuk selalu bertanya kondisi orang tua tuh. Semoga kalian bisa mengambil pesan moral dari cerita legenda batu menangis ini ya. Dan semoga aku dapat menghibur kalian terus. Oke guys, oke, sekian cerita dari aku. Semoga menghibur dan semoga bermanfaat buat kalian semua bebek-bebekku di sini. Entah itu umurnya udah dewasa atau masih remaja atau masih anak-anak, semoga bermanfaat. Buat bebek-bebekku di sini yang mau legenda apa lagi sih yang akan aku bahas, boleh ya komen di bawah, ceritain atau request, kalian mau request atau kalian mau cerita tentang legenda daerah kalian, boleh banget ya komen di bawah dan kasih kritik dan saran kepada aku karena aku kan baru di sini. Jadi biar video aku tuh semakin berkembang gitu ya. Oke. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini serta jangan lupa share ke media sosial yang kalian punya. Oke, kalau gitu terima kasih yang udah nonton. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.